Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga selalu diberikan kesehatan Anda semua ya, di mana saja Anda berada. Kita sharing kembali ya tentang topik produk akhir fermentasi dalam rumen ternak ruminansia. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bahwa kita tahu di dalam rumen itu terjadi proses fermentasi dan merupakan proses yang sangat penting dalam pencernaan yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Nah, proses ini menghasilkan berbagai macam produk akhir yang sangat esensial untuk kesehatan dan produktivitas ternak ya. Nah, berikut ini ada produk utama dari fermentasi di dalam rumen. Yang pertama itu adalah asam lemak volatil atau dikenal dengan volatile fatty acid ya. Jadi asam lemak volatil adalah produk utama dari fermentasi karbohidrat seperti selulosa, hemiselulosa, dan pati oleh mikroba rumen. Nah, VFA utama yang dihasilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk asam astat ya. Asam astat itu adalah komponen penting untuk sintesis lemak di tubuh ruminansia, menyumbang sekitar 60-70% dari total VFA yang diproduksi. Kemudian yang kedua asam propionat ya. Asam propionat ini adalah sumber utama glukosa melalui proses gluconeogenesis di hati. Ini akan menyumbang sekitar 15-20% dari total VFA. Sementara butirat atau asam butirat digunakan langsung oleh epitel rumen sebagai sumber energi, menyumbang sekitar 10-15% dari total VFA. Kemudian yang kedua itu adalah produk fermentasi di dalam rumen itu adalah gas fermentasi. Gas-gas ini adalah hasil sampingan dari aktivitas mikroba selama proses fermentasi. Di antaranya adalah karbon dioksida atau CO2, gas utama yang dihasilkan selama fermentasi di dalam rumen. Yang berikutnya adalah gas metan atau CH4 ya, dihasilkan dari reduksi karbon dioksida oleh bakteri metanogen. Gas ini akan dikeluarkan melalui eruktasi atau sendawa dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Karena kalau satu pelihara ternak nggak mungkin, jadi sesuai dengan kebutuhan banyak sekali ya ternak ruminansia yang kita pelihara. Nah, ini akan nanti bisa berpengaruh pada gas rumah kaca, tetapi dengan teknologi sekarang, teknologi formulasi ransum ini bisa dikurangi ya. Yang ketiga produknya adalah amonia atau NH3. Nah, amonia dihasilkan dari deaminasi asam amino dan protein oleh siapa? Oleh mikroba rumen tentunya. Nah, amonia ini dapat digunakan oleh mikroba untuk mensintesis protein mikroba atau diserap ke dalam darah dan diubah menjadi urea di dalam hati, yang kemudian dapat diekskresikan melalui urin atau diekskresikan kembali ke dalam rumen melalui saliva ya. Nah, yang keempat adalah protein mikroba. Protein mikroba merupakan sumber utama protein bagi ruminansia, di mana mikroba yang hidup di rumen akan mati dan dicerna di usus halus nantinya, yang akan menyediakan protein berkualitas tinggi untuk siapa? Ya, untuk induk semang atau ternak yang kita pelihara, yang akan terdiri dari asam amino esensial yang banyak dibutuhkan oleh
ternak atau hewan ya. Jadi itu beberapa hal yang tentang produksi, diantaranya tadi yang kita jelaskan adalah NH3. Kemudian yang kelima itu asam laktat ya. Asam laktat biasanya hanya dihasilkan dalam jumlah kecil ya. Namun, produksi bisa meningkat dalam kondisi tertentu seperti pemberian pakan dengan kandungan pati yang tinggi yang cepat difermentasi. Nah, asam laktat bisa menyebabkan asidosis rumen jika terbentuk dalam jumlah yang berlebihan. Ini harus hati-hati di dalam memberikan pakan ya, harus punya strategi supaya kejadian asidosis ini tidak terjadi pada ternak kita ya. Kemudian yang keenam, asam lemak jenuh. Mikroorganisme rumen menghidrogenasi sebagian besar asam lemak tak jenuh dalam pakan menjadi asam lemak jenuh. Ini akan mempengaruhi profil asam lemak dari lemak yang diserap oleh hewan. Nah, yang ketujuh, vitamin B dan vitamin K, di mana mikroba rumen mensintesis berbagai vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin K yang sangat penting bagi metabolisme ruminansia. Yang kedelapan itu gas hidrogen atau H2. Gas hidrogen dihasilkan selama proses fermentasi karbohidrat dan digunakan oleh bakteri metanogen untuk menghasilkan metan ya. Gas hidrogen juga dapat digunakan dalam proses reduksi lainnya dalam rumen. Nah, produk-produk akhir dari fermentasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam nutrisi dan metabolisme ternak ruminansia serta akan berpengaruh nantinya pada kesehatan ternak ataupun efisiensi produksi. Nah, optimalisasi proses fermentasi rumen ini melalui manajemen pakan, memformulasi pakan dengan baik, dan kesehatan rumen dapat ditingkatkan dan juga dapat meningkatkan produksi ternak nantinya ya pada akhirnya, dan kesejahteraan hewan atau ternak kita tentunya itu semua akan dicapai kalau kita membuat formulasi ransum ya sesuai dengan kebutuhan ternak kita tentunya. Nah, yang ketiga sekarang adalah manfaat fermentasi di dalam rumen ya. Nah, fermentasi di dalam rumen ternak ruminansia menawarkan sejumlah manfaat penting yang mendukung kesehatan, produktivitas, dan efisiensi penggunaan pakan oleh hewan. Berikut ini beberapa manfaat utama dari produksi proses fermentasi ini. Nah, pertama itu adalah produksi asam lemak volatil tadi ya. Jadi manfaatnya asam lemak volatil seperti asetat, propionat, dan butirat adalah produk utama fermentasi karbohidrat di dalam rumen. Nah, mereka akan menyediakan sekitar 70-80% dari kebutuhan energi harian ruminansia. Ingat, kebutuhan energi ternak ruminansia itu adalah atau dicukupi dipenuhi dari asam lemak volatil atau VFA ya, volatile fatty acid. Nah, VFA ini akan diserap melalui dinding rumen ke dalam aliran darah dan menggunakan atau digunakan oleh hewan sebagai atau ternak kita sebagai sumber energi. Khusus propionat ya adalah prekursor penting untuk gluconeogenesis di hati, akan menghasilkan glukosa yang esensial untuk berbagai fungsi tubuh yang normal nantinya. Yang kedua, sintesis protein mikroba. Nah, manfaatnya apa? Mikroba di dalam rumen mensintesis protein dari nitrogen non protein ya, atau disingkat dengan NPN ya, non protein nitrogen, dan protein yang dicerna yang kemudian nantinya akan digunakan oleh ternak atau hewan ya. Jadi penjelasannya bahwa protein mikroba yang diproduksi selama fermentasi merupakan sumber utama protein berkualitas tinggi bagi ternak ruminansia. Nah, saat mikroba ini mati, mereka akan dicerna di usus halus dan menyediakan asam amino esensial
yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan produksi. Nah, ya tentunya produksi ternak dong. Yang ketiga itu detoksifikasi pakan. Jadi manfaat mikroba rumen ini memiliki kemampuan untuk apa ya? Untuk mendetoksifikasi beberapa senyawa berbahaya dalam pakan ya. Jadi, nah senyawa seperti nitrat, tanin, dan fitat dapat diurai oleh mikroba rumen ya dan mengurangi potensi efek toksik pada hewan dan meningkatkan ketersediaan nutrien. Ini luar biasa sebetulnya, subhanallah ya. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi racun nanti menjadi energi atau sumber nutrien yang bermanfaat bagi tubuh ternak ya. Karena ada siapa? Ada peran mikroba atau proses fermentasi yang terjadi di dalam rumen. Yang keempat, produksi vitamin B dan K. Jadi mikroba rumen mensintesis berbagai vitamin B dan vitamin K yang penting bagi hewan. Nah, vitamin ini esensial untuk siapa? Untuk berbagai proses metabolik dalam tubuh hewan, termasuk metabolisme energi, pembentukan darah, dan pembekuan darah. Nah, peningkatan pencernaan hewan. Fermentasi rumen memungkinkan ruminansia mencerna serat kompleks seperti selulosa dan hemiselulosa yang tidak dapat dicerna oleh enzim hewan. Nah, mikroba rumen memfermentasi serat ini menjadi VFA yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi. Ini akan memungkinkan ternak memanfaatkan nutrien dari bahan pakan yang kasar ya, yang mempunyai serat kasar tinggi ya, seperti jerami ataupun limbah perkebunan atau pertanian ya, tidak hanya rumput ya. Nah, ini luar biasanya proses fermentasi yang diperankan oleh mikroba di dalam rumen. Nah, yang keenam misalnya kita bahas tentang produksi gas fermentasi. Nah, salah satu manfaatnya ya, produksi gas seperti karbon dioksida dan metan adalah bagian alam dari fermentasi ya, bagian alami dari proses fermentasi itu sendiri, walaupun gas metan ini dianggap sebagai gas rumah kaca, berdampak pada gas rumah kaca, tetapi kalau kita misalnya bisa memanfaatkan atau membuat strategi yang bagus untuk formulasi ransumnya, gas metan ini bisa ditekan, termasuk limbahnya di kotoran, bisa dibuat bioreaktor yang nanti dihasilkan gas metan dan bisa digunakan untuk bahan bakar nantinya ya, baik untuk kebutuhan listrik ataupun yang lain ya. Nah, jadi meskipun produksi metan adalah isu lingkungan yang cukup serius, dalam konteks rumen, gas-gas ini adalah produk sampingan yang menunjukkan fermentasi itu prosesnya aktif dan pencernaan pakan itu efektif ya. Jadi itu ya, di satu sisi memang itu akan bisa mengganggu, tapi manfaatnya cukup besar ya, jadi bagi ternak. Nah, yang ketujuh, mengurangi patogen enterik. Jadi lingkungan rumen yang penuh dengan mikroba baik dapat menekan pertumbuhan patogen yang merugikan nantinya ya. Jadi mikroba rumen yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan mikroba rumen dan mengurangi resiko infeksi dari patogen enterik ya, yang dapat mempengaruhi kesehatan usus hewan nantinya. Nah, yang kedelapan, produksi asam lemak jenuh. Jadi manfaatnya bahwa mikroba rumen menghidrogenasi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh yang lebih stabil dan penting untuk kesehatan hewan. Jadi proses biohidrogenasi ini akan mempengaruhi komposisi lemak yang diserap oleh hewan dan kualitas produk ternak seperti daging dan susu. Oke, ya. Sekarang kita akan bahas tentang pemanfaatan nitrogen non-protein atau NPM. Nah, manfaatnya bahwa mikroba rumen dapat memanfaatkan nitrogen non-protein ya. Nitrogen non-protein seperti contohnya urea ya.
urea yang untuk pupuk itu. Ya, kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa urea juga dalam jumlah terbatas bisa digunakan atau diberikan kepada ternak. Untuk apa? Untuk sintesis protein mikroba nantinya. Nah, ini memungkinkan penggunaan sumber nitrogen yang lebih murah ya, dibanding dengan tepung ikan, harganya mahal sekali. Dan ini efisien dalam ransum pakan, mengurangi biaya pakan, tapi dengan catatan tidak boleh dalam dosis atau jumlah yang terlalu banyak, bisa keracunan nanti ternaknya. Nah, itu ya yang jadi catatan. Nah, yang ke-10 adalah adaptasi terhadap berbagai jenis pakan. Nah, rumen yang sehat dapat beradaptasi dengan berbagai jenis makan, termasuk pakan dengan kandungan serat yang tinggi dan pakan konsentrat ya. Yang berikutnya adalah mikroba rumen dapat menyesuaikan diri dengan perubahan diet atau perubahan ransum, memastikan bahwa hewan tetap efisien dalam mencerna dan memanfaatkan nutrien dari berbagai sumber pakan. Kemudian proses fermentasi di dalam rumen merupakan mekanisme sebetulnya yang adaptif ya, yang memungkinkan ruminansia untuk memanfaatkan pakan yang kaya serat yang beragam ya, apalagi dengan kondisi sekarang ya, di mana biasanya ternak itu diberikan pakan berasal dari limbah, memanfaatkan limbah perkebunan, limbah pertanian ya, limbah sayur di pasar atau limbah pasar, yang memungkinkan di situ kita memberikan pakan yang mengandung serat yang tinggi ya. Jadi melalui proses atau manajemen formulasi pakan atau ransum yang tepat dan pemeliharaan kesehatan rumen, proses fermentasi ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan hewan atau ternak kita. Yang berikutnya asam lemak volatil atau volatile fatty acid ya. Asam lemak volatil atau volatile fatty acid adalah produk utama dari fermentasi karbohidrat dalam ruminansia oleh mikroba. Jadi VFA memainkan peran krusial sebagai sumber energi utama bagi hewan ruminansia. Nah, berikut ini bisa kita jelaskan. Yang pertama ya, kita terus kita menjelaskan berulang-ulang mengingat ini sangat penting ya, asam astat. Nah, diulang kembali bahwa asam astat ini dihasilkan dalam jumlah terbesar. Ingat ya, menyumbang 60-70%. Kemudian astat digunakan sebagai prekursor untuk sintesis asam lemak tubuh ya, khususnya lemak susu pada sapi perah. Ini juga menjadi sumber energi penting bagi jaringan tubuh. Nah, asam propionat, produksi propionat ini menyumbang sekitar 15-20% dari total VFA. Jadi propionat adalah sumber utama jadi untuk glukosa melalui proses gluconeogenesis di dalam hati. Ini penting untuk menyediakan energi secara cepat, terutama pada hewan yang sedang dalam masa laktasi atau pertumbuhan ya. Jadi ini nanti bisa kita buat strategi bagaimana kalau misalnya sapi kita mau digemukkan atau sapi pedaging, atau kita lakukan fattening, penggemukan, kereman. Ini bagaimana kita mengelola supaya propionatnya itu diproduksi lebih tinggi, lebih optimal ya. Kalau misalnya kita memelihara sapi perah ya, tentu arahnya kita harus bisa mengoptimalkan produksi asam astat melalui pemberian pakan yang terdiri banyak dari hijauan ya, sumber serat ya. Sementara kalau diarahkan ke propionat itu lebih banyak ke sumber dari biji-bijian, sumber karbohidrat ya, bisa dalam bentuk konsentrat nantinya ya. Oke.
Sedangkan butirat ya, butirat itu menyumbang 10-15% dari total VFA. Jadi butirat ini digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel epitel rumen dan membantu di dalam pemeliharaan kesehatan rumen. Nah, ini juga berperan dalam perkembangan dinding rumen pada hewan muda. Nah, berikutnya adalah proses pembentukan VFA. VFA dihasilkan oleh fermentasi anaerobik karbohidrat seperti selulosa, hemiselulosa, dan pati oleh mikroba rumen. Nah, berikut ini adalah proses umum untuk pembentukan VFA. Jadi, pecahan karbohidrat kompleks ya, mikroba rumen ini akan memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana seperti glukosa. Nah, yang kedua, fermentasi glukosa, gula yang sederhana kemudian difermentasi oleh berbagai mikroba menjadi VFA, gas karbohidrat atau gas karbon dioksida dan metana serta energi untuk pertumbuhan mikroba. Nah, sekarang manfaat VFA bagi ruminansia jelas. VFA itu menyediakan 70-80% kebutuhan energi harian ruminansia. Nah, mereka akan diserap melalui dinding rumen dan diangkut ke hati untuk metabolisme lebih lanjut. Kemudian, untuk sintesis glukosa, yang asam propionat ini yang berperan penting dalam proses gluconeogenesis ya. Terutama di mana? Di organ hati tentunya. Ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan glukosa hewan, terutama bagi sapi perah yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang besar untuk produksi laktosanya, termasuk gula susu. Ini khas ya, laktosa ini tidak ada di sumber yang lain, khas untuk yang ada dalam susu ya. Gula yang ada di dalam susu itu dikenal dengan laktosa ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan kesehatan rumen. Jadi butirat ini sangat penting untuk perkembangan dan kesehatan dinding rumen. Ini digunakan langsung oleh sel-sel epitel rumen sebagai sumber energi dan berperan dalam pemilihan integritas dan fungsi dinding rumen. Nah, berikutnya ini adalah kita akan bahas tentang sintesis lemak ya. Asetat adalah prekursor utama untuk sintesis lemak, termasuk lemak susu pada sapi perah. Ini digunakan dalam sintesis asam lemak rantai panjang yang esensial untuk berbagai fungsi tubuh. Nah, ini penting ya. Biasanya harga susu juga dinilai dari kadar lemaknya ya. Jadi tidak hanya sekedar ada susunya, tetapi akan diperiksa ya. Nanti kalau lemaknya tinggi biasanya mendapat reward atau pendapatan yang lebih tinggi atau harga jual yang lebih tinggi. Nah, yang kelima, pengaruh pada pH rumen ya. Jadi produksi VFA dan pengaturan pH rumen sangat penting untuk menjaga lingkungan mikroba yang sehat. VFA yang dihasilkan membantu menurunkan pH rumen, tetapi harus diimbangi dengan mekanisme penyangga seperti sekresi saliva yang kaya akan bikarbonat. Nah, asam lemak volatil atau VFA memainkan peran yang sangat penting dalam nutrisi dan metabolisme ruminansia. Mereka tidak hanya menyediakan energi utama bagi hewan, tetapi juga berkontribusi terhadap berbagai fungsi fisiologis penting. Nah, manajemen pakan yang baik dan pemahaman tentang fermentasi di dalam rumen dapat membantu nantinya kita bisa mengoptimalkan produksi VFA ini ya, yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak ruminansia. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sintesis protein mikroba dalam rumen. Jadi, sintesis protein mikroba adalah salah satu proses kunci ya yang terjadi dalam rumen ternak ruminansia. Nah, proses ini memungkinkan mikroba rumen untuk memanfaatkan nitrogen dari berbagai sumber termasuk nitrogen non-protein ya, dikenal dengan NPN, untuk menghasilkan protein yang kemudian dapat digunakan oleh hewan atau induk semang. Nah, berikut ini adalah beberapa hal ya proses sintesis mikroba ini. Yang pertama, degradasi proses pakan. Jadi,
protein dalam pakan ya, ruminansia ya, pakan ruminansia atau ransum ya, didegradasi oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen menjadi peptida dan asam amino. Yang kedua, penggunaan nitrogen non protein nitrogen. Jadi mikroba rumen dapat menggunakan NPM seperti urea dan amonia yang menghasilkan atau dihasilkan dari proses deaminasi asam amino dari sumber eksternal seperti pakan tambahan urea. Nah, urea sendiri yang ditambahkan ke pakan ya, atau nanti disintesis dalam tubuh dan diekskresi ke dalam rumen melalui saliva, dihidrolisis menjadi amonia oleh enzim urease yang diproduksi oleh bakteri rumen ya. Kemudian sintesis asam amino mikroba. Jadi mikroba rumen nanti mensintesis asam amino dari amonia dan sumber karbon seperti VFA ya, atau residu karbon dari fermentasi karbohidrat. Nah, asam amino sendiri yang disintesis nanti kemudian akan digunakan untuk siapa? Untuk membentuk protein mikroba tersebut ya. Berikutnya adalah pembentukan protein mikroba. Asam amino diinkorporasi ke dalam protein mikroba selama proses pertumbuhan dan reproduksi mikroba itu. Nah, protein ini terdiri dari berbagai asam amino esensial yang diperlukan oleh ruminansia. Nah, yang kelima, kematian mikroba dan pencernaan. Saat mikroba rumen mati ya, bersama dengan produk protein mikroba, mereka akan diteruskan ke abomasum dan usus halus. Nah, di sini mereka akan dicerna oleh enzim-enzim pencernaan hewan dan protein mikroba dipecah lagi menjadi asam amino yang dapat diserap. Nah, sumber nitrogen itu sendiri ya, untuk sintesis protein mikroba bisa dalam bentuk nitrogen non protein tadi atau NPM. Jadi urea bisa ditambahkan ke dalam pakan dan atau disintesis secara endogen dan di recycle ya, kembali ke dalam rumen ya. Sementara amonia hasil deaminasi asam amino dan pencernaan urea oleh mikroba. Oke, sekarang nitrogen dan protein sekarang ya. Jadi nitrogen pakan, asam amino, dan peptida yang dihasilkan dari degradasi protein pakan oleh enzim mikroba. Nah, protein endogen nanti protein dari sel-sel tubuh yang rusak ya. Pasti ada sel tubuh yang rusak. Nah, perlu diperbaiki, dijahit kembali dan disekresikan nanti ke dalam rumen. Nah, sekarang manfaat sintesis protein mikroba. Yang jelas yang pertama adalah sumber protein yang berkualitas tinggi ya. Untuk siapa? Untuk ternak tentunya. Nah, protein mikroba memiliki profil asam amino esensial yang sangat amat dibutuhkan oleh tubuh ternak. Tentunya lengkap dan seimbang dan menjadikannya sumber protein berkualitas bagi yang berkualitas tinggi tentunya bagi ternak ruminansia. Nah, setelah dicerna, protein mikroba menyediakan asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan, produksi susu, dan pemeliharaan jaringan tubuh dan lain-lain tentunya yang memang diperlukan di dalam metabolisme di dalam tubuh ternak. Nah, yang kedua, efisiensi penggunaan nitrogen. Jadi mikroba rumen memungkinkan pemanfaatan nitrogen dari berbagai sumber termasuk non-protein nitrogen yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh ruminansia. Ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen dalam ransum pakan, mengurangi kebutuhan protein pakan yang mahal. Ya, jadi kalau misalnya kita sumber proteinnya dari tepung ikan, itu harga tepung ikan itu amat sangat mahal dibandingkan kalau kita menambahkan dalam bentuk urea. Tapi harus hati-hati jangan dalam dosis yang terlalu tinggi, nanti kembali kita katakan nanti bisa meracuni ternak yang kita pelihara. Nah,
Berikutnya adaptasi terhadap variasi ransum atau dietnya. Nah, kemampuan mikroba rumen untuk mensintesis protein dari NPM memungkinkan ruminansia akan beradaptasi dengan variasi dalam ketersediaan dan kualitas protein pakan. Ini sangat bermanfaat dalam kondisi di mana pakan protein berkualitas tinggi tidak selalu tersedia di lapangan, terutama dalam posisi di Indonesia ya, ada musim kemarau ya, di mana pakan itu sulit dan kualitasnya juga kurang bagus. Nah, ini kita bisa lakukan amoniasi ya, misalnya kita punya jerami ataupun hijauan yang keras ya, limbah, itu bisa kita lakukan amoniasi ya. Nah, kemudian yang keempat, pengurangan ekskresi nitrogen. Dengan mengoptimalkan penggunaan nitrogen melalui sintesis protein mikroba, ekskresi nitrogen ke lingkungan melalui urin dan feses dapat dikurangi, mengurangi dampak lingkungan dari peternakan ruminansia. Ya, kemudian sintesis protein mikroba ini di dalam rumen adalah proses yang sangat penting bagi nutrisi dan kesehatan ruminansia. Nah, proses ini memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber nitrogen untuk menghasilkan protein berkualitas tinggi yang esensial untuk pertumbuhan dan produksi. Nah, melalui manajemen pakan yang baik tentunya termasuk penggunaan suplemen NPM yang tepat, peternak dapat mengoptimalkan sintesis protein mikroba dengan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan mendukung produktivitas ternak yang lebih baik. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Nasrul minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.